RPP dan silabus. Oleh karena itu kami langsung saja, saya minta kepada rekan saya Saharudin di Sabora SPD untuk menjelaskan lebih detail lagi tentang tugas-tugas yang kami sudah selesaikan. Kepada Bapak disilakan dengan segala hormat. Kompetensi dasar yang akan dipelajari. Kompetensi inti ini diambil dari SKL ya, yang sudah di KI dan KD yang sudah ditetapkan KI 3 dan KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan. Ya, karena materi kita ini adalah permainan olahraga tradisional, kompetensi dasarnya kemarin kita tetapkan bahwa masuk di 3.10. Ya, kita sepakati kemarin menerapkan salah satu keterampilan aktivitas permainan olahraga tradisional sebagai muatan lokal untuk menghasilkan karakter yang efektif. Kenapa saya mengambil olahraga tradisional itu KD secara umum? Kemarin ada yang saya perhatikan yang mengambil KD-nya langsung ke hadap, karena KD itu alur daripada pengembangan materi. Ya, alur dari pengembangan materi KD itu. Ada teman-teman yang sebenarnya kemarin Bapak langsung mempraktikkan salah satu permainan hadap. Ya, kewajiban yang mungkin sempat ingin saya sampaikan, perlu ada keseragaman KD ini, karena mungkin indikator bisa kita kembangkan, tapi kalau KD ini sebagai rujukan penilaian, dasar penilaian, sehingga saya dan teman-teman ini KD-nya berbunyi menerapkan salah satu keterampilan aktivitas permainan tradisional masih secara umum, sehingga yang akan berkembang di materi nanti. Memilih kita terserah memilih hadap. Kalau bosan dengan hadap, kita bisa memilih permainan yang lain. Kalau kita langsung masuk pada hadap, jelas tidak berkembang materinya, karena KD itu adalah alur daripada pengembangan materi. Sehingga saya ambil seperti itu. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 3.10.1. Ini KD yang kita sepakati, nomornya yang kemarin ya. Memahami dengan singkat sejarah permainan hadap. Ya. KD-nya kemudian menjelaskan berbagai aktivitas gerak dalam permainan hadap. Kurang lebih ada 4 indikator yang kami tentukan sesuai dengan gradasi berpikir, mulai dari yang tingkat rendah ke tingkat atas, sehingga ada semua memahami, menjelaskan dan menerapkan keterampilan dasar permainan hadap. Ya. Kemudian indikator kompetensi dasar keterampilan. Maaf. Ya. Tadi menerapkan, kemudian kompetensi dasar keterampilan, mempraktikkan salah satu keterampilan aktivitas permainan olahraga tradisional sebagai muatan lokal untuk menghasilkan gerak yang efektif. Indikator pencapaiannya 4.1, mempraktikkan cara melakukan teknik dasar permainan dan peraturan permainan hadap. Kemudian 4.10.2, mempraktikkan latihan kombinasi teknik dasar. Ya.
Kemudian yang berikut menerapkan latihan kombinasi permainan hadang itu sendiri. Ya, materi permainan hadang dan olahraga tradisional, sejarah permainan hadang, teknik dasar permainan hadang, dan peraturan seperti yang kemarin. Kemudian di kegiatan pembelajaran, pembelajaran saya menerapkan sintak ya. Dalam pembelajaran kurikulum 2013 ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan ya. Sehingga model pembelajarannya ada di School Builder ini. Nah, tahapan-tahapan pembelajaran di School Builder ini mulai dari pemberian rangsangan, kemudian pertanyaan, identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, membuktikan, kemudian menarik kesimpulan. Nah, itu langkah-langkah dari pembelajaran ini. Kemudian di sini ada kegiatan literasi. Guru meminta peserta didik untuk melihat gambar tentang permainan hadang. Kita bisa bawa gambarnya, kita susun, kita buat sendiri, atau mungkin ada buku yang sudah disiapkan. Kemudian yang kedua, guru menugaskan peserta didik membaca buku olahraga tradisional untuk mengidentifikasi berbagai tahapan cara melakukannya. Ya. Dan di sini adalah bentuk literasi daripada apa yang sudah direncanakan itu untuk program daripada literasi. Mau 15 menit di sini, mau 20 menit, tidak tergantung kita waktu yang kita tetapkan. Ya. Kemudian menanya. Ya, sintaknya sini ada 5 dan model pembelajaran di School Builder ini sudah di sini semua. Saya bacakan ke dalam mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan terkait hasil pengamatan mereka tentang tahapan cara melakukan dasar. Yang dari membaca, mengamati tadi, mereka bisa menanyakan. Nah, di proses ini mengidentifikasi masalah. Ya. Setelah itu bisa dijawab oleh guru, teman-temannya bisa menjawab dan sebagainya. Kemudian masuk pada pengumpulan informasi. Setelah ini memperagakan cara melakukan. Di bagian sudah kita buat tadi kelompoknya masing-masing, mereka bisa memperagakan. Ya. Sesuai dengan berdasarkan kelompok yang sudah dibagi tadi. Kemudian peserta ini menerapkan peraturan. Apa yang mereka dapat tadi di buku mereka terapkan dalam untuk mencari informasi, mengumpulkan informasi yang didapat setelah melakukan praktek. Ya. Kemudian di kegiatan menalar, ya. Peserta ini dapat membandingkan hasil pengamatan pertandingan permainan hadang kelak dengan penampilan di lapangan. Ya. Di kegiatan menalar ini anak-anak kan kita bagi per kelompok. Mereka membandingkan dengan hasil apa yang mereka praktekkan dengan apa yang mereka lihat atau tonton atau apa yang mereka dapatkan penjelasan di buku. Sehingga mereka bisa memacu untuk mereka bernalar, menarik pemahaman mereka tentang apa yang mereka bisa bandingkan dengan yang ada di buku, di video, atau yang mereka tampilkan, atau teman-teman yang sudah paham dengan permainan hadang membandingkan dengan mereka yang belum paham, sehingga di situ timbul berpikir adik-adik. Kemudian mengkomunikasikan ya, kegiatan terakhir. Setelah ini dapat menyampaikan dan menyimpulkan hasil prakteknya, ya, menarik kesimpulan.
Jadi mereka bisa menjelaskan kembali, menyampaikan kepada mereka yang lakukan di lapangan. Saya ulangi, peserta didik dapat menyampaikan dan menyimpulkan hasil prakteknya permainan adat serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin dan toleransi selama bermain. Ya, di sini nilai karakter. Ya. Kemudian dapat memberikan saran perbaikan keterampilan kepada teman selama melakukan permainan adat. Dapat menunjukkan perilaku menerima kekalahan dan mengapresiasi kemenangan tidak berlebihan. Nah, di sini teman-teman untuk pada kegiatan menarik kesimpulan atau mengkomunikasikan. Jadi model pembelajaran adalah discovery ini saya kombinasikan dengan kooperatif, kegiatan belajar, model pembelajaran kelompok. Kemudian alokasi waktu, saya pikir 2 kali 45 menit waktu yang maksimal untuk permainan adat. Tidak usah kita pagi-pagi pertemuan ini baru belajar teknik dasarnya, kemudian cukup kita sampaikan kompetensi dasarnya, cukup kita sampaikan tujuan pembelajarannya, dan mereka baca, mereka dapat menggali materi anak itu sendiri. Saya yakin 2 kali 45 menit waktu maksimal untuk tiap kelompok memaparkan atau tiap kelompok bertanding, yang lain mengamalkan. Ya, 6 kelompok, 1 kelompok 6 orang, 3-3 bertanding. Ya, saya pikir sudah maksimal, yang lain mengamati. Kemudian penilaian tes sikap, dibuat jurnal observasi sikap. Jadi dibuat jurnalnya sikap yang menonjol, baik PPK-nya, sehingga selama kegiatan pembelajaran itu kita akan amati tentang pengembangan sikap anak-anak kita. Kemudian alat dan sumber, saya pikir jelas, alat lapangan, bendera kulit, dan lain sebagainya. Buku, karena kita belum punya buku, sambil kemarin buku yang diberikan oleh Pak Wasida adalah buku kumpulan permainan tradisional oleh Dr. Petrus Bapak Laksono Esos. Lobe. Lobet. Ya, itu barangkali Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan tentang silabus. Kami anggap masih sangat kurang, tapi itu upaya kami yang dapat kami tampilkan. Ada masukan kami tampung dan kami jadikan sebagai bahan perbaikan untuk ke depan. Kemudian lanjut di RPP. Ya, kita tahu bersama bahwa kemarin sudah disampaikan langkah-langkah penyusunan RPP, mulai dari kopnya, nama sekolah, mata pelajaran, kelas, alokasi waktu. Ya, sesuai dengan yang di silabus tadi. Kita kan hanya silabus ini kita ambil yang RPP ini kita dan silabus kemudian kita susun di RPP. Kompetensi inti seperti yang tadi. Ya. Kompetensi dasar juga sama dengan yang di silabus tadi. Ini kita copy, indikator juga kita copy, ya, kita masukkan di sini. Ya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran,
Ya. Tujuan pembelajaran ini kan itu pakai mic. Ya, tujuan pembelajaran ini yang saya kasih warna-warna ini, tidak jelaskan ini. Tadi menggunakan ABCD, audience, behavior dan C condition, dan ini adalah ini yang saya stabilo merah, stabilo biru ini adalah kondisi. Peserta didik setelah mengamati ya. Tujuan pembelajaran pada pengetahuan setelah mengamati dan membaca permainan hadang, ya, ini kondisi ya. Peserta didik adalah audiens, dapat menjelaskan dengan singkat sejarah permainan hadang. Nah, behavior menjelaskan ini behaviornya dengan singkat sejarah permainan. Dan degree-nya adalah kemampuan yang capai dalam satu tujuan pembelajaran. Jelaskan dengan baik. Nah, ini dia degree. Begitu seterusnya teman-teman sampai pada tujuan keterampilan. Kamu dituju mulai dari pengetahuan dan keterampilan. Jadi yang saya taruh biru ini adalah kondisi. Ya. Kemudian peserta didik adalah audiens, ya. Kemudian menjelaskan dengan singkat sejarah permainan adalah Waduh, hebat ini. Hebat ini. Nanti Lux menyusul. loh ya. Saya ulangi, yang saya stabilo biru ini adalah kondisian. Peserta didik adalah audiens. Menjelaskan dengan singkat sejarah permainan adalah behavior, dan dengan baik adalah kemampuan yang dicapai oleh peserta didik, itu degree-nya atau nilainya. Oke, seterusnya teman-teman, saya pikir sudah paham ini, sama yang saya tandai-tandai warna. Saya pikir teman-teman sudah bisa membacanya. Iya, materi yang dari silabus tadi kita pindahkan saja di RPP. Iya, kemudian pendekatan model dan metode. Nah, pendekatan pembelajaran saintifik, kemudian model pembelajaran discovery learning, proses penemuan, saya kombinasikan dengan kooperatif anak kelompok. Kemudian metode demonstrasi ini anak-anak ruang, ya. Kombinasi bukan juga bisa mendemonstrasikan, anak-anak juga mau demonstrasi. Penugasan melalui modul dan lewat kerja peserta didik. Ya, kegiatan pembelajaran, ya, berbaris, absen, berdoa ini kegiatan penilaian PPK-nya, ya. Berdoa adalah nilai religius, ya. Bisa kita pimpin atau satu siswa yang bisa membimbing. Perlu mempertanyakan keadaan siswa. Tanyakan siswa yang kurang sehat, nah, mungkin posisikan di mana bisa menyaksikan temannya belajar.
Kemudian meminta peserta didik atau kita pemanasan. Pemanasannya tidak, kalau ada yang mengatakan bahwa tidak perlu pemanasannya, tapi saya pikir perlu juga untuk pemanasan statis ya, sedikit. Kalau dinamis kan yang panjang pendek dan lain sebagainya tidak perlu lagi. Yang ada hanya supaya untuk meregangkan, mungkin anak-anak langsung kita suruh lari, ya kan? Kalau sedikit pemanasan dia cuma tangannya ke atas dan lain sebagainya untuk meregangkan, nah itu perlu. Saya juga tidak sepakat kalau anak-anak langsung bermain untuk lari. Cuma yang tidak perlu lagi adalah dinamis, itu yang panjang pendek itu, yang pinggang dan lain sebagainya. Buat satu untuk permainan yang bisa mengembangkan. Kalau hadang mungkin seperti bola, saya akan rencanakan seperti latihan dua per kelompok, 3 kelompok, masih panjang. Kemudian buat permainan masing-masing pegang bola, sampai lari-lari saja. Sampai yang tujuan bolanya selesai, nanti akan ada sanksinya kalau yang lambat. Nanti kan mereka putar terus dan lari siksa melewati temannya. Itu bentuk latihan-latihan yang bisa dikembangkan untuk pemanasan dalam pelajaran anak. Kemudian menyampaikan garis besarnya materi yang akan disampaikan, potensi, tujuan, manfaat pembelajaran itu sendiri yang disampaikan. Kemudian guru menyampaikan pengorganisasian kelas, artinya kita membagi dengan, karena ini metode kooperatif, kita bagi per kelompok. Misalnya satu kelompok 7 orang atau 6 orang berpasangan atau kelompok 3 praktek, ya. Tergantung banyaknya siswa yang hadir pada proses pembelajaran. Waktunya 10 menit. Ya. Kemudian kegiatan intinya ada 60 menit. Yang kegiatan ini sintaknya tadi dengan model langkah-langkah pembelajarannya kita terapkan dalam kegiatan inti ini. Sintaknya itu 5M itu, kemudian model pembelajarannya terapkan pada langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan ini selama kurang lebih 1 jam. Nanti kita akan ada lagi yang lebih terinci, misalnya membaca sekian-sekian dan ada yang lebih rinci seperti itu. Ya, orang kita menyesuaikan saja dengan panjang. Kan biasa ada materi yang panjang, ada materi yang seperti kadang itu tidak terlalu butuh hanya mengamati, membaca dan memahami, seperti identifikasikan apa yang mereka dapatkan dalam proses belajar kadang itu. Saya tidak bacakan lagi ini kegiatan inti, ya, seperti yang di silabus tadi. Kemudian penutup, ya, 20 menit. Saya juga ada evaluasi di sini. Kita buat lembaran untuk evaluasi. 3 nomor soal yang kita buat itu kemudian kasih anak-anak. Saya pikir apa yang mereka dapatkan itu kita kembali evaluasi. Ya. Setelah ini diajak berbaris, kemudian akan kita evaluasi, kasih per lembar siswa. Berapa menit bisa dikerjakan selesaikan. Ya. Kemudian berdoa. Penilaian. Nah, ini saya tidak sempat lanjut tadi. Ya. Kisi-kisinya, ya. Ini saya susun sendiri, tidak seperti yang kemarin Bapak kemarin yang penilaian saya buat seperti ini sesuai dengan level kognitifnya. Memahami ini, ya, indikator ini atau bisa saja ke sini indikator kompetensi C2 masih memahami, ya, C3 ini salah, ini menerapkan ini menerapkan. Ya. Kemudian ada indikator soal melalui pembelajaran dan praktik siswa, ya, dapat menjelaskan dengan singkat sejarah. Jadi terbawa semua ini mulai dari indikator tujuan belajar, KD-nya, indikator tujuannya, kemudian sampai pada indikator soal. Pasangan tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh soal indikator soalnya yang bisa ditambah. Kemudian kedua, mempraktikkan, ya, ini sesuai dengan pencapaian indikator kedua, ya,
Melalui pembelajaran dan praktik siswa dapat menentukan berbagai, nah ini C3 menentukan. Ya. Soal indikatornya, tapi kita soalnya bisa ke C3. Melalui pembelajaran dan praktik siswa dapat menentukan berbagai aktivitas gerak dalam permainan ada. Jadi tentukan aktivitas geraknya. Aktivitas gerak apa saja yang dalam bermain, ada lari, ada siksa, ada sebutkan saja. Jadi uraikan tadi, menentukan saja apa yang bisa anak-anak dapatkan ketika praktik. Kemudian ketiga, melalui pembelajaran dan praktik siswa dapat menjelaskan cara melakukan teknik dasar. Apa teknik dasar dalam permainan ada? Ya. Serta peraturannya. Kemudian keempat, melalui pembelajaran dan praktik siswa dapat menemukan dan menerapkan teknik dasar permainan hadang yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Bisa empat yang mereka gunakan dapatkan sehingga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk soal uraian, jadi ada untuk tesnya ada 4, nomor tesnya ada ini 4. Di bawah ini cuma kunci jawaban yang sempat dibuat. Ya, soalnya seperti ini, jelaskan dengan singkat secara permainan hadang. Ini kalau kita generasi berpikirnya masih C2 ya, jelaskan. Kemudian tentukan ini sudah masuk C3 ya. Ini analisis kemampuan soal ini, low atau masuk or ya. Kemudian menjelaskan kedua, tentukan aktivitas gerak apa saja yang atau siswa dapatkan dalam permainan hadang yang benar. Ketiga, menjelaskan cara melakukan teknik dasar. Mereka dapat menjelaskan. Kemudian keempat, apakah manfaat yang kalian dapatkan dalam permainan hadang yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini masuk sudah C3. Kalau skornya seperti ini, ya, skor tertinggi, skor maksimal adalah 4. Jadi penilaiannya seperti ini. Skor yang diperoleh kali 100 kemudian dibahagi skor maksimal. Nanti skor maksimal soal karena 4 butir soal, berarti 4 kali 4 16. Jadi pembaginya adalah 16. Skor yang diperoleh dari 1 sampai 4 itu dikali 100. Sudah nilai anak-anak untuk tes pengetahuan. Nah, untuk tes keterampilan kalian belum susul, misalkan kami susul. Kemudian ada program remedial, bimbingan soal tutorial. Ya. Kemudian ada remedial juga. Kita akan diprogramkan dengan waktu yang tidak tuntas pada proses. Ada remedial tugasan yang lain. Kemudian media pembelajaran, ya, gambar gerakan permainan hadang, model peragaan. Investor tadi yang sudah memahami tentang memiliki kemampuan permainan. Alat dan bahan sampai jelas dan tinggal ditandatangani oleh kepala sekolah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu. Minum dulu. Silakan. Yang lain boleh ambil saja.